Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya. Pada pertemuan pertama kemarin, kita belajar terkait dengan pemrograman perangkat bergerak ya, atau mungkin istilah kerennya adalah mobile programming. Nah, kemarin kita mengulas terkait dengan perkenalan Android Studio, bagaimana kita menginstalnya, kemudian bagaimana kita menjalankan aplikasi pertama. Nah, bagi teman-teman yang kemarin mungkin masih mengalami kesulitan ya, teman-teman bisa langsung mendownload Android Studio yang terbaru dari situsnya developer.android.com, atau kalau teman-teman susah mengetikkan, tinggal dituliskan saja Android Studio. Ya, Android Studio, maka di pilihan di Google yang pertama ini sudah langsung mengarah ke situs ini. Nah, kemudian silahkan langsung saja pilih download Android Studio. Biasanya di sini sudah diarahkan sesuai dengan versi Windows teman-teman masing-masing. Nah, kebetulan saya sudah mendownloadnya tadi. Ini saya buka filenya ya, ada di sini. Kemudian bagaimana cara menginstalnya? Ya, kita langsung saja buka ini Android Studio-nya. Oke, ini tampilan awal ketika kita mau install Android Studio ya. Jadi sebetulnya simple saja, sama dengan menginstal aplikasi-aplikasi lainnya. Ya, di sini juga silahkan dipilih Android Virtual Device. Ya, pilih lokasi. Ini kalau di saya akan install di lokasi default saja. Kemudian ya, tinggal di next saja, kita tunggu prosesnya hingga selesai. Ya, sambil menunggu proses ini berjalan, sebetulnya ada beberapa hal yang harus teman-teman perhatikan ya, terkait dengan spek yang haruskan atau direkomendasikan oleh si Android Studio ini. Ya, jadi untuk teman-teman pengguna Windows, setidaknya atau minimum rekomendasinya adalah prosesor dengan 64 bit. Mohon maaf ini ya, prosesor dengan 64 bit atau 32 bit sebetulnya support. Ya, mulai dari Intel Gen generasi 2 atau lebih baru. Nah, ini untuk 6 bitnya adalah Microsoft Windows-nya, bisa Windows 8 atau Windows 10 ya. 64 bit. Dengan RAM yang direkomendasikan adalah minimal 8 GB RAM. Ya, kemudian 8 GB available disk space minimumnya. Dengan resolusi yang 1280 kali 800 untuk minimum screen resolutionnya. Baik, kita kembali lagi. Nah, ini sudah selesai untuk instalasinya. Kita pilih next, kita jalankan saja start Android Studio. Oke, karena ini masih pertama kali saya install dan saya belum pernah punya config atau installation directory, saya pilih yang do not import setting ya. Nah, di sini biasanya kita akan diminta untuk ini mengupdate secara otomatis ya. Jadi dari ada pilihan-pilihan lainnya. Oke, di sini juga ada tertuliskan adalah Kotlin plugin update available. Ini jika teman-teman ingin menggunakan Kotlin. Tapi di sini pada perkuliahan ini kita masih menggunakan Java. Jadi tidak perlu untuk teman-teman melakukan update untuk Kotlinnya ya. Oke, install tabnya pilih standar saja. Ini bebas ya, mau tema yang terang atau tema yang gelap. Nanti juga bisa diganti di dalam apps-nya ya, terserah nanti teman-teman mau pakai yang mana. Oke, ini current settingnya ada beberapa lokasi folder ya untuk menjalankan, ada SDK folder, ada JDK folder, dan ada total size yang harus di download ya, ada Android emulator dan yang lain sebagainya. Oke, kita pilih finish installing dan ini starting download ya. Starting download ini yang tadi file-file yang dan kita download tadi ya. Ini tergantung dengan koneksi internet teman-teman ya, tentunya kecepatan internet sangat berpengaruh di sini. Jadi ketika teman-teman menginstal Android Studio, pastikan
teman-teman terhubung dengan jaringan internet yang stabil. Oke ya, setidaknya stabil. Kalau stabil koneksinya speednya tidak cukup tinggi, mungkin tetap bisa lancar mendownloadnya walaupun jangka waktunya lama. Sedangkan kalau teman-teman punya internet yang tidak stabil, biasanya ketika mendownload ini akan gagal-gagal gitu ya. Oke, ini yang memakan cukup lumayan lama ya. Saya akan coba pause dulu di sini nanti biar videonya tidak terlalu panjang. Nanti ketika sudah downloadnya dan proses download komponennya ini selesai, saya akan lanjutkan. Ya, setelah beberapa waktu, akhirnya download komponen komplit ya. Jadi sudah terinstall semua sampai ini di sini sudah tertuliskan Intel Hexam installed successfully. Selanjutnya tinggal kita klik finish saja, maka sudah bisa Android Studio ini kita gunakan ya teman-teman. Nah, untuk memulai project ya, kita bisa mulai dengan Hello World seperti biasa ketika teman-teman belajar di pemrograman ya. Di Android Studio ini, teman-teman bisa pilih New Project di sini ya. Kita pilih yang Empty Activity saja, pilih Next. Nah, kemudian untuk nama aplikasinya boleh ya. Misalkan dikasih nama latihan 1. Kemudian ini save location-nya akan ke save di drive ini, kemudian language-nya kita berubah dulu ke Java. Nah, kemudian ada minimum SDK, ini adalah ketika kita mau install API yang versi yang terberapa ya. Ini ada jadi minimum SDK ini adalah ketika nanti aplikasi yang teman-teman buat ini di run di paling rendah itu membutuhkan Android yang keberapa. Ini misalkan Android 5. Di sini ada keterangan bahwa your app will run on approximately 94,1% of device ya, jadi akan bisa jalan di sekitaran 94,1% dari device yang ada. Kalau ini kita rubah maka juga akan berganti, jadi bebas, misalkan kita mengikuti rekomendasi saja di Android 5.0 ya. Oke, kemudian kita klik finish ya, maka akan muncul ini. Saya akan full screen terlebih dahulu. Oke, kita hilangkan yang tidak perlu. Ini kita tunggu ya. Nah, di sini bawah ini sedang ada proses sebetulnya yang tidak terlihat. Nah, ini ya. Oke, ketika sudah proses ini yang di bawah tadi selesai, ini ya. Ini masih ada proses lanjutan. Ini kita bisa show sebetulnya ya. Sedang ada proses apa yang sedang dibuat ini untuk mempersiapkan file kita hingga bisa digunakan. Saran saya lebih baik ditunggu saja sampai ini prosesnya selesai ya. Nah, ini kebetulan sedang mendownload Gradle 7.0.2 ya, ini memerlukan waktu yang tergantung pada koneksi internet masing-masing device teman-teman. Oke ya, sambil menunggu ya, karena supaya nanti jalannya lebih smooth, kalau belum terdownload semua, belum siap lembar kerjanya, nanti akan banyak yang belum bisa kita akses ya. Kita tunggu dulu. Ini biasa terjadi ketika kita masih menginstal di awal-awal ya. Oke, kita tunggu dulu sampai ini selesai ya. Sesudah selesai tadi ya proses Gradle-nya, kemudian download file-file tambahannya, nanti akan terbuka semacam ini ya teman-teman. Semua bisa kita lihat sebetulnya. Di sini ada dari lognya, kemudian ada build ya, tadi proses apa saja yang sudah dilakukan ya. Kemudian ada juga event log di sini ya, bisa kita lihat apa saja yang terjadi, termasuk nanti ketika kita membuat program kemudian kita jalankan kemudian error, akan juga muncul di bagian sini ya, ada di build, ada di lognya. Nah, selanjutnya pada pertemuan ini kita akan mencoba untuk menjalankan aplikasi pertama atau aplikasi bawaan itu, yaitu Hello World ya. Ini ya, terlihat ya teman-teman ya, ada Hello World di sini. Kita nggak akan mencoba-coba terlebih dahulu, lebih ekstrim mungkin ya, kita tambahkan button atau image view mungkin ya. Nah, tapi kita akan merun dulu, menjalankan dulu Hello World ini. Baik,
Ada beberapa hal ya yang bisa teman-teman gunakan. Kita bisa membuat emulator di sini ya, dengan kita buka di sini, kemudian ada AVD Manager, kemudian create virtual device. Ya, ini pilih saja jenis handphone yang teman-teman mau gunakan ya. Nah, ini sebagai contoh saya pakai saja Pixel 2 nih ya. Saya pakai Pixel 2 dengan ukuran layar 5 inch, kemudian resolusinya Full HD nih ya, kemudian dengan density-nya 420 dpi. Ya, kita coba saja. Kita next, kemudian oh ya, ini berarti di sini saya harus download dulu sistem image-nya atau Android-nya. Ya, karena belum ada yang terdownload, maka saya akan download dulu. Begitu juga nanti teman-teman ya, ketika ingin menggunakan ini silahkan di-download dulu. Pak, ini di sini tidak ada yang versi 5 ya. Tadi kita menggunakan versi 5, tidak apa-apa. Jadi versi 5 itu adalah versi yang terendah yang bisa digunakan. Jadi kalau kita install di versi atasnya tentunya bisa. Nah, ini kebetulan yang kita coba saja ya sekali yang terbaru ya, yang R. Oke, kita accept, kemudian kita next. Starting download ya. Nah, inilah kenapa di bagian awal ketika kita instalasi Android Studio itu perlu koneksi internet yang cukup banyak. Kalau pakai data ya, maka kuotanya harus disiapkan cukup banyak. Dan memang rekomendasinya teman-teman menggunakan WiFi saja atau internet rumahan karena jumlah file yang di-download cukup besar. Oke, kita tunggu dulu ya starting download ini. Kita tunggu sampai selesai dulu. Saya akan pause lagi videonya dan saya akan kembali lagi setelah proses ini selesai. Ya, ketika sudah selesai, maka tentunya akan down di sini dan kita tinggal klik finish. Kemudian ini sudah terdownload ya, teman-teman. Kita bisa pilih dan kita lanjutkan. Oke, ini kita bisa beri nama khusus. Terserah teman-teman atau mau default saja. Ini saya akan coba untuk default saja. Nah, ini sekarang kita sudah punya virtual device-nya. Ini sudah kita bisa nyalakan. Oke, ada beberapa komputer yang mungkin tidak bisa menjalankan virtual machine ini. Silahkan, ada beberapa cara ya. Yang pertama itu jangan di-run menggunakan handphone langsung, teman-teman. Tentu dihubungkan ke komputer melalui kabel datanya. Kemudian nanti akan muncul di bagian pilihan di sini jenis handphone teman-teman. Ya, nanti ketika itu dipilih, kemudian di-run, maka aplikasi yang teman-teman bikin itu akan jalan di device masing-masing. Nah, ini sudah jadi ya aplikasinya, virtual machine-nya. Nah, kemudian untuk menjalankan Hello World, karena ini sudah program pertama adalah Hello World, kalau tinggal jalankan saja. Ya, pilih ini ya tadi ya. Kita tunggu. Ini masih Gradle build running ya. Ini sedang membuat aplikasi yang dibuat oleh teman-teman. Kita tunggu dulu. Ya, baik. Setelah menunggu beberapa waktu, setelah tadi Gradle-nya selesai ya, full project-nya selesai, maka nanti secara otomatis aplikasi yang teman-teman run akan terbuka di Android ini atau virtual machine-nya ya, atau virtual emulatornya. Bagi yang menginstal di handphone juga otomatis handphonenya akan langsung terbuka aplikasi yang sudah diinstal. Ini kelihatan ya, ada Hello World di sini. Coba kalau kita iseng-iseng nih ya, Hello World-nya kita ganti ini, kita masuk ke sini tanpa kita harus mengetahui dulu apa fungsi-fungsinya ya. Ini kita iseng aja nih, kita coba ganti-ganti di sini. Ya, di sini di Hello World ini ya teman-teman bisa masuk ke bagian kanan.
ya. Kemudian ada teks, ini silahkan coba teman-teman ganti. Silahkan saya ganti hello Android. Oke, kemudian silakan saja nih teman-teman bisa eksperimen terlebih dahulu, apa saja yang bisa dirubah di sini silahkan dirubah ya. Coba kita akan coba apakah ini juga berpengaruh ketika sudah kita ganti-ganti kemudian kita akan run ya. Mau nambahin yang lain silahkan ya. Ini kita pertemuan pertama masih mencoba-coba ya. Ini kita klik run app lagi ya. Oke, kemudian akan ada install dan sudah selesai. Oke, berubah jadi hello Android ya. Oke, untuk video pertama ini kita cukupkan sampai di sini. Ketika teman-teman sudah berhasil untuk menjalankan Hello World. Selamat mencoba teman-teman.